Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Mustika Ilmiani dari kelas Psikologi Islam 3 dengan NIM 234103050032 angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan psikologi kepribadian. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa definisi kepribadian, dan jelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Definisi kepribadian yaitu kepribadian adalah keseluruhan pola perilaku, sikap, pikiran, dan perasaan seseorang yang menjadi ciri khas individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kepribadian mencerminkan bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku secara konsisten dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu yang pertama, faktor genetik atau biologis. Genetik memainkan peran penting dalam membentuk dasar kepribadian seseorang. Beberapa ciri kepribadian seperti temperamen atau kecenderungan emosional mungkin diwariskan dari orang tua. Yang kedua, lingkungan keluarga. Pengasuhan dan interaksi dengan keluarga, terutama selama masa kanak-kanak, berperan penting dalam pembentukan kepribadian. Yang ketiga, lingkungan sosial. Interaksi dengan teman, rekan kerja, sekolah, dan masyarakat luas juga mempengaruhi perkembangan kepribadian. Pengalaman sosial dapat membuat atau mengubah sifat-sifat tertentu dalam kepribadian. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, yaitu apa kritik Anda terhadap teori kepribadian yang telah Anda pelajari? Berikut adalah kritik terhadap teori kepribadian dari tokoh yang pertama, yaitu Sigmund Freud, dari teori psikoanalisis. Banyak konsep dalam teori Freud seperti id, ego, dan superego tidak memiliki dasar bukti empiris yang kuat. Pendekatannya lebih bersifat spekulatif dan sulit diukur secara ilmiah, sehingga teori ini sering dianggap kurang ilmiah oleh para peneliti modern. Freud menekankan bahwa perkembangan kepribadian sangat dipengaruhi oleh dorongan seksual atau libido dan perkembangan psikoseksual. Yang kedua, ada dari Carl Gustav Jung dari teori psikologi analitis. Teori Jung sering dianggap terlalu mistis karena menggabungkan unsur-unsur spiritual, religius, dan simbolik dalam analisis kepribadian. Kritik ini menyatakan bahwa pendekatannya lebih mendekati filsafat dan mitologi daripada sains empiris. Teori perkembangan psikoseksual. Erikson mengusulkan bahwa perkembangan kepribadian terjadi dalam tahapan yang jelas dan berurutan dari bayi hingga dewasa tua. Namun, banyak kritikus berpendapat bahwa tidak semua individu mengalami perkembangan dalam urutan yang kaku seperti yang dijelaskan dalam teori tersebut, dan bahwa perkembangan kepribadian mungkin lebih dinamis dan fleksibel. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dan terakhir, apa pendapat Anda terkait
pandangan yang berbeda antar tokoh dan ilmuwan psikologi tentang manusia dari aspek kepribadian. Pandangan yang berbeda antara tokoh dan ilmuwan psikologi tentang kepribadian manusia mencerminkan kompleksitas dan keberagaman perilaku manusia itu sendiri. Tidak ada satu teori yang tidak dapat sepenuhnya menjelaskan keseluruhan aspek kepribadian. Karena kepribadian manusia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti genetik, lingkungan, budaya, dan pengalaman individu. Perbedaan ini justru menjadi kekuatan karena berbagai pendekatan menawarkan perspektif yang saling melengkapi dalam memahami kepribadian manusia. Berikut beberapa pemikiran mengenai perbedaan pandangan antar ilmuwan psikologi. Setiap tokoh psikologi mengamati manusia dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini mengarah pada berbagai teori kepribadian. Misalnya, 1. Sigmund Freud melihat kepribadian sebagai hasil konflik bawah sadar yang berkaitan dengan dorongan biologis seperti seksualitas dan agresi, serta pengalaman masa kanak-kanak. Erik H. Erikson menawarkan pendekatan yang menekankan interaksi sosial dengan perkembangan kepribadian yang terus berlanjut sepanjang hidup melalui berbagai krisis psikososial. Teori cenderung menekankan dimensi tertentu sesuai dengan fokus atau pengalaman ilmuwan yang mengembangkannya. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang kita bahas pada kali ini. Saya Anggi Aulia Mustika Ilmiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.